Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di Rumah Millennials Podcast. Dan kali ini kita akan masuk di episode kedua. Dan kali ini Yeri bersama Kak A Budianto, tapi biasanya dipanggil Kak Abi. Kak Abi ini kita pilih sebagai narasumber kita kali ini dengan latar belakang beliau sebagai aktivis di bidang pendidikan nih teman-teman. Jadi sedikit menceritakan ya tentang Kak Abi. Kak Abi ini berpengalaman sebagai guru sekolah dasar sejak tahun 2015 dan pengalaman juga sebagai koordinator umum Rumah Wardah Inspiring Teacher, lalu berpengalaman juga sebagai instruktur dan fasilitator program guru penggerak, dan Kak Abi ini juga penulis buku. Nanti kita kepoin ya Kak Abi ini udah nulis buku apa aja ya. Terus dan masih sampai sekarang Kak Abi masih menjadi part of Rumah Milenial sebagai expert. Oke, mungkin akan lebih afdol ya kalau Kak Abi ini memperkenalkan dirinya lebih lanjut daripada nanti ternyata ada yang perlu diverifikasi dari apa yang udah aku omongin. Boleh Kak Abi? Oke, mungkin, eee, aku rasa cukup kayak gitu sih kenalannya. Jadi, Gimana? cukup kayak gitu aja kayaknya. Oke. Jadi, apa namanya, aslinya mungkin aslinya tadi belum disebut ya, sebenarnya aku berasal dari Wonosobo. Ada yang pernah ke Wonosobo? Udah pernah belum, Kak Yeri? Aku deket situ kebetulan Kak. Aku Eh, tuh sebenarnya asli Magelang nih. oh my God. Iya, aku ketika background checking Kak Abi terus wah dari Wonosobo terus berarti pernah di Jogja juga kan Kak? Itu kan deket Mhm, ya sama Magelang. Jadi iya iya. wah, oke. Berarti satu kedua nih kita nih ya. Iya satu kedu. Iya, jadi lahir di Wonosobo, sampai SMK, dulu lulusan SMK ini SMK bisa, terus lanjut, kuliah di Jogja sampai dengan saat ini. Jadi istilahnya itu aku termasuk orang yang gagal move on dari Jogja ceritanya, Ah, oke. Jogja selalu gitu. punya cerita ya. Jelas. Ah, ya, ya. Oke, kalau ini waktu ngambil kuliah, Kak Abi ngambil kuliah apa, Kak? Kalau aku pendidikan guru SD, kan di waktu itu, masih bingung juga sih mau daftar apa gitu, tapi, atas saran dari, Pak D, Bude gitu, karena beliau adalah seorang, guru gitu, bukan meminta sih, menyarankan untuk udah ngajar aja jadi guru gitu kan, karena prediksi tahun, 2015 setelah lulus itu, bakalan ada pensiun besar-besaran gitu kan, kita coba aja dan apply beasiswa, alhamdulillah bisa diterima. Alhamdulillah mantep banget. Iya. Iya, aku selalu kagum loh dengan apa ya milenials muda yang melanjutkan sebagai guru, apalagi ketika aku bisa kenal Kak Abi ini salah satu orang yang aktif gitu ya di bidang pendidikan dan cukup apa menggeluti hal itu udah dari lama ya Kak. Dan gimana sih Kak rasanya jadi guru gitu? Rasanya jadi guru gimana ya, nano-nano ya, karena yang jelas, terutama untuk guru SD ya, karena guru SD itu kan, ngajarnya masih anak-anak, di bawah 17 tahun gitu ya, masih istilahnya masih butuh hal-hal yang konkret, yang segala sesuatunya itu harus dikonkretkan, sedangkan ilmu pengetahuan itu juga banyak juga yang abstrak. Jadi meng-create pembelajaran yang sekonkret mungkin itu yang menjadi tantangan utama sih menjadi seorang guru. Tapi itu, kalau kita nikmati ya enjoy aja sih, enjoy aja. Oke, aku jadi kepo nih Kak terkait Mhm, guru, perguruan dan Kak Abi ini kan juga trainer ya. heeh. Apa sih Kak kayak awal mula latar belakangnya kenapa memilih di situ gitu? Milih jadi guru ya, Selain sebenarnya dari kata Pak D dan Bude. sebenarnya gini nih, sebenarnya Pak Ade dan Bude ini, saudara jauh ya, bukan dalam artian Hmm. satu, kakek nenek itu bukan, tetapi, dulu, istilahnya waktu SMK aku tinggal di rumah beliau dan beliau memang menyarankan untuk, ambil kuliah di bidang pendidikan. Tetapi pada dasarnya itu, aku lahir dari seorang petani, bapak petani, ibu seorang penjahit gitu dan tidak ada background, kependidikan
guru apalagi ya, dan bapak lulusan SD dan ibu dulu cerita cuma sampai kelas 2, terus setelah itu tidak melanjutkan sekolah lagi itu. Tapi dengan semangat beliau yang terus mendorong anak-anaknya untuk lanjut kuliah, menempa ilmu, itu yang menjadi motivasi utama untuk dulu sempat bingung juga mau daftar di mana, karena dulu kan waktu SMK itu kebetulan saya SMK, jadi harapannya setelah SMK itu bisa bekerja gitu. Tapi ada kesempatan beasiswa dulu, namanya beasiswa bidik misi gitu ya. Oh Ada iya. kesempatan, ya aku angkatan kedua loh. Tahun 2010 kan baru pertama. Oh 2011 itu iya. angkatan kedua gitu. Udahlah nyoba aja, semoga menjadi rezekinya, dan atas doa dan apa namanya dorongan dari kedua orang tua akhirnya lolos beasiswa bidik misi di Universitas Negeri Yogyakarta, dan itu menjadi apa namanya penyemangat untuk kakak dan untuk adik juga yang akhirnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan BTW kemarin adikku baru lulus S1. Jadi alhamdulillah bertiga di keluarga kami sudah apa namanya sudah S1 semuanya, dari seorang petani dan seorang penjahit di kampung, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri buat kami anak-anaknya gitu, dan menjadi contoh untuk kami. Itu sih. Oke. Aku beneran ini no peres banget, tapi mendengar ceritanya kayak, wah wah. Karena mungkin relate ya, Kak, ya, kayak, buat penduduk di Indonesia ini yang masih mayoritas petani gitu, kayak, apa ya, aku kagum banget sih dengan orang tua Kak Abi juga gimana akhirnya mendorong anak-anaknya, dan selamat selamat Bapak Ibu beruntung sekali punya Kak Abi, Kakak, dan adiknya yang punya semangat yang luar biasa nih. Terus apalagi sekarang nggak cuman berhenti belajar di situ aja ya, Kak, nggak cuman lulusan S1, tapi Kak Abi dengan kesibukannya sekarang udah bisa memberikan impact gitu buat sekitarnya. Nah, em, apa ya, ketika awal mulanya untuk masuk ke dunia pendidikan dan aktif sebagai guru, Kak, itu apa sih Kak yang dirasain? Kan pasti kayak ada hal-hal yang diekspektasikan atau ya ternyata di lapangan seperti itu, kayak gitu mungkin boleh diceritakan. Ini nggak sebatas, ini boleh cerita tentang sebagai guru SD atau Kak Abi sebagai trainer dan lain sebagainya gitu ya, Kak? Mm. Oke, jadi awal mula terjun dalam bidang karir sebagai seorang guru, dan sekarang sedang mengembangkan karir protean di pelatih gitu ya, teacher trainer. Eh, Kenapa milih menjadi karir guru? Tentunya memang sudah merupakan keinginan ya dan niat sebelum memutuskan melanjutkan ke kampus. Dan beruntungnya dulu waktu tahun 2015 belum wisuda sudah diterima di SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu Salsabila Al-Mutiin Yogyakarta. Dan uh, apa namanya? Karena sebenarnya gini, aku sudah dikuliahkan oleh negara dan dalam tanda kutip ya, karena mendapatkan beasiswa. Dan waktu itu saat mendaftar beasiswa kuliah itu kita memang benar-benar fokus kuliah dan juga uh, organisasi paling hanya di himpunan gitu. Nah setelah lulus ada perasaan uh, apa namanya masih berhutang nih sama sama istilahnya sama negara, karena sama sekali tidak ada kontribusinya dulu waktu kuliah, sehingga memutuskan waktu sudah menjadi guru itu bergabung di beberapa komunitas baik yang ada di Wonosobo maupun yang ada di Jogja. Dan kebetulan di Jogja ini yang mengawali niat aku buat mengembangkan karir protea, terutama dulu waktu bergabung di komunitas guru belajar Jogja gitu ya, dan ikut temu pendidik Nusantara di Jakarta sekitar tahun 2016-an gitu. Itu yang membuat akhirnya aku memutuskan untuk memilih sebagai seorang pelatih gitu ya. Dan memang benar di komunitas tersebut kita memang diberi kesempatan untuk sharing praktik baik sebagai narasumber atau mungkin hanya sebagai apa namanya sharing biasa gitu ya. Dan beberapa kali menjadi narasumber di komunitas guru belajar yang ada di kota-kota lain. Sehingga seiring berkembangnya tahun gitu ya, diberi kesempatan untuk tergabung sebagai pelatih guru belajar di Yayasan Guru Belajar.
Dan Yayasan Guru Belajar inilah yang menaungi komunitas guru belajar Nusantara. Dan beberapa kali juga diajak untuk berbagi di komunitas dan juga teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang background-nya pendidikan ya, atau istilahnya calon guru. Dan dari sinilah jadi sebenarnya by proses juga, tidak langsung serta merta oh ya aku pengen jadi seorang pelatih guru gitu, enggak, tapi by proses gitu ya, dengan bergabung di komunitas, kemudian diberi kesempatan untuk speak up, diberi kesempatan untuk berbagi, akhirnya oh ternyata aku nyaman nih di sini, akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pelatih guru. Nah, meskipun awalnya memang diniatkan untuk itu gitu kan, diniatkan untuk benar-benar mengembangkan karir perhotean sebagai seorang pelatih. Mungkin Kak Yeri pernah dengar belum karir perhotean? Apa Belum itu? belum pernah jujur Belum Kak. pernah ya. Eh, Jadi karir perhotean itu kalau di teman-teman komunitas, terutama di komunitas guru belajar gitu ya, itu merupakan karir yang dikembangkan di luar karir utamanya sebagai seorang guru. Sekarang kan oh, udah banyak tuh, ada guru tapi jadi content creator, jadi YouTuber, bahkan jadi penulis, bahkan jadi apa namanya influencer. Nah, itu beberapa profesi itu kan merupakan profesi yang sebenarnya bukan profesi utamanya sebagai seorang guru. Nah, itu yang disebut dengan karir perhotean. Bahkan mungkin ada guru yang menyambi, bukan menyambi istilahnya ya, dia fokus juga di sekolah, tapi setelah selepas pulang sekolah, dia menjadi seorang entrepreneur dan lain sebagainya. Itu karir perhotean namanya. oh iya ya, nambah satu insight nih buat aku Kak. Iya, zaman sekarang ini ya Kak, kayak akhirnya nggak cuma satu profesi, tapi gimana bisa Mm-mm. berkarya dan mengembangkan potensinya di ya bidang-bidang tertentu yang dia tertarik di situ. Betul, betul. Oke oke. Jadi tadi kalau Kak Abi kan udah cerita dari awal gitu, dari awal perjalanannya yang akhirnya menumbuhkan apa ya, bukan sense of belonging, tapi keyakinan bahwa oke mantap menjadi trainer guru ya Kak, benar ya Kak, Iya, trainer. betul. Oke, jadi kalau trainer guru itu berarti memberikan pelatihan untuk guru-guru di Indonesia atau seperti apa tuh Kak? Ya, yang jelas kita menjadi minimal jadi narasumber gitu ya di dalam suatu webinar, workshop dan lain sebagainya gitu kan. Dan juga ya selain itu juga melatih Bapak guru, terutama biasanya di workshop tertentu, apalagi sekarang Kementerian sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan implementasi kurikulum merdeka dan lain sebagainya, dan ada program guru penggerak juga. Itu ya akhirnya menjadi apa namanya kesempatan untuk kita menjadi seorang pelatih bagi guru-guru yang lain Oke, gitu. oke, oke, udah di-spill sedikit ya tentang aktivitas. Oh iya. Ya, ini kita langsung aja nih, terima kasih bijinya Kak Abi. Lanjutnya aku mau kepoin sekarang aktivitas kesibukan Kak Abi ini jadi apa aja nih? Sebenarnya tadi udah di-spill kan di awal kan. Iya sih. Ya, Mau jadi dideskripsiin lebih lanjut aja nih Kak. jadi selain apa namanya aktif mengajar di sekolah gitu ya sebagai seorang guru, sebenarnya di sekolah juga dapat amanah yang lain gitu kan. Oh, Misalnya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian aku juga menginisiasi sebuah tim namanya Team of International Affairs and Partnership. Ini merupakan tim yang fokus pada improving skill bahasa Inggris anak-anak gitu kan, dan juga guru, sekaligus sebagai tim yang mencoba untuk istilahnya apa ya, kolaborasi dengan sekolah-sekolah di luar negeri gitu kan. Dan beberapa sekolah juga sudah pernah melakukan kerjasama, dan yang sedang running ini adalah kerjasama antara Indonesia, tentang sekolahku gitu ya, dengan sekolah yang ada di Korea Selatan. Nah itu yang di sekolah ya, tetapi karena entah apa ya, idealisme atau apa gitu, ya sebenarnya masih teringat juga sih, masih merasa berhutang pada bangsa dan negara ini, akhirnya nggak pengen jadi guru yang biasa-biasa aja. Jadi selepas apa namanya di sekolah gitu ya sampai jam 3 biasanya, langsung fokus ke hal lain yang di luar sekolah, misalnya sekarang diamanai sebagai koordinator umum
rumah belajar Wardah Inspiring Teacher yang sekarang programnya sedang running, yaitu program Wardah Inspiring Teacher. Ini untuk Bapak Ibu guru atau calon guru boleh nih kepoin gitu ya, mau daftar juga oke. Ya. Dan sebagai pelatih, alhamdulillah diberi kesempatan sebagai instruktur dan fasilitator di program Guru Penggerak yang diinisiasi oleh Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek. Dan ini juga mencoba menjadi dosen praktisi, di praktisi mengajar angkatan 2 kemarin sudah selesai, dan sekarang ini semoga bisa tergabung lagi di pengajar praktik, dosen praktisi di angkatan yang ketiga ini. Itu sih. Oh, iya. Jadi ternyata cabangnya ada banyak ya, Kak, ya. Dari dulu, terus ini Bapak waktu pagi nih, oke nanti sore Bapak jadi seperti ini gitu ya. Iyalah. Sebenarnya Banyak. sebenarnya ini itu juga biar nggak kita merasa bosan juga sih sebagai seorang guru ya. Guru kan sebenarnya juga merupakan rutinitas yang setiap hari berlangsung seperti itu. Masuk jam 7, terus nanti kalau full day school sampai jam 3 selesai gitu kan. Sebenarnya ini juga menjadi istilahnya apa ya, variasi atau ya istilah biar kita nggak merasa bosan juga sebagai seorang guru, akhirnya juga mengikuti atau mengikuti agenda-agenda yang lain. Dalam artian bukan sebagai pelarian tuh enggak juga, tapi kita tetap bisa Iya, fokus di mengajarnya gitu, mempersiapkan pembelajaran di kelas juga sangat penting. lebih ke lama-lama ini menjadi sesuatu yang fun untuk dilakukan, tapi ternyata produktif gitu ya, Kak, ya. Iya, Iya. sebenarnya ada keterkaitan kan, terutama mungkin Iya. di program guru penggerak yang implementasinya juga harus dilaksanakan di sekolah gitu kan. Kemudian mungkin pelatihan-pelatihan yang lain yang memang masih dalam fokusnya di dunia pendidikan, yang mana itu juga relate dengan yang kegiatan di sekolah. Jadi memang sebenarnya saling saling apa namanya saling ada kaitannya gitu, bukan berarti langsung melompat jauh itu enggak juga sebenarnya gitu kan. Iya, tahu-tahu jadi beauty vlogger gitu enggak ya, Kak, kan masih seputar Enggak lah, guru, enggak. trainer gitu. Ya kali. Enggak. Iya. Oke, ini masih dalam rangka kepo-kepo dari hasil karyanya Kak Abi ya, yang pagi Aduh, menjadi apalagi nih. guru, selanjutnya menjadi seseorang yang sangat produktif. Kalau buku nih Kak Abi udah nulis buku Hmm, apa aja? Pasti aku tebak tentang pendidikan, tentang nulis, tentang ya nggak jauh dari itu. Yap, tapi yang ada satu buku yang itu oke. mungkin agak nggak make sense sih. Oh Yang iya, apa itu? oke, yang pertama itu ada buku yang istilahnya apa ya, buku apa namanya, kolaborasi gitu ya, kontributor lah intinya. Itu beberapa Hmm. pernah. Kemudian yang menarik itu ada satu buku yang itu berawal dari skripsi. Nah ini mungkin untuk Kak Yeri besok kalau skripsi, kalau bisa jangan berhenti sampai di skripsi doang gitu ya, tetapi kalau bisa itu dibuatkan sebuah buku dan didaftarkan ke Perpusnas gitu kan. Dan itu menjadi dokumen yang sangat berharga untuk kita, dan itu kan bisa istilahnya bisa disebarluaskan lebih luas gitu kan ke banyak orang. Itu ada Hmm. buku-buku dulu waktu skripsi, karena ketemu dengan salah satu profesor di apa namanya di UGM, beliau menyarankan wah ini bagus kalau jadi buku. Akhirnya setahun kemudian, karena selama 1 tahun itu kepikiran gimana ya caranya, edit, akhirnya bisa terbit dengan itu. Terus waktu di sekolah juga pernah buat sebuah antologi cerita bersama dengan anak-anak. Jadi aku ajak anak-anak untuk membuat sebuah cerita, baik itu fiksi maupun non fiksi. Terus aku minta mereka mengumpulkan, dan akhirnya aku masukkan ke penerbit, dan penerbit mau menerbitkan, dan itu menjadi uh, dokumen yang juga berharga untukku dan juga untuk anak-anak. Bahkan sampai sekarang masih ada aja yang tanya dulu, Pak Budi, kalau di sekolah namanya Pak Budi ya, kalau di Oh, teman-teman nongkrong itu Pak Abi gitu ya. Ke Pak Abi, Mas Abi gitu kan. Nah, kapan sih nulis buku lagi gitu kan? Kok dulu kayak katanya pernah nulis buku gitu kan? Ya besok gitu kan. Karena memang sekarang ajarnya udah bukan di kelas yang sama gitu kan. Akhirnya kan uh, kurang memungkinkan untuk menulis buku seperti itu.
Dan yang terakhir ini yang mungkin agak-agak nggak make sense gitu ya, karena backgroundku seorang guru SD, terus tidak di bidang seni musik, tapi diajak untuk menulis buku panduan guru seni musik SMA kelas 2. Jadi kan dikit gak nyambung tuh, tapi sebenarnya di situ aku fokusnya di bidang pedagoginya. Jadi ngajarnya, terus rangkaian pembelajarannya aku yang megang, dan temanku yang sebagai seorang benar-benar praktisi di musik, guru seni musik, beliau yang fokus di konten materinya. Oke. Aku Itu notuin nih, aku tulis semua, aku tanyain semua nih Kak karena menarik. apa tuh Tadi apa? oke, dari yang buku skripsi dulu nih Kak. Tadi ini Gimana? apa Kak? Kok bisa jadi buku tuh sesuatu yang menarik banget pasti. Uh, apa nih judulnya tuh tadi? Iya, ya judul terus bahas tentang apa gitu. Mungkin agak apa ya, buku dulu judulnya, skripsiku dulu ya, itu hubungan wawasan Nusantara terhadap sikap bela negara peserta didik kelas 4 sekolah dasar sekota Yogyakarta. Kuantitatif dulu tuh, gitu Ya, kan. iya. Nah, tantangannya itu kalau skripsi tentang kuantitatif itu kan eh, kajian materinya, kajian teorinya nggak terlalu banyak kan, nggak semendalam kualitatif gitu kan. Tapi ya udah waktu itu eh, ada kongres pendidikan dan aku coba apply daftar di sana. Akhirnya lolos untuk jadi pembicara di sana terkait dengan artikel yang berkaitan dengan skripsiku itu. Nah itu tadi yang gue bilang, setelah naik ke podium terus selesai gitu, ternyata dihampiri oleh seorang profesor dulu di UGM. Uh, Terus beliau menyampaikan, wah bagus ini kalau dijadikan sebuah buku itu kan. Nah, detik itulah menjadi awal mula aku mulai kepikiran, oh iya benar juga ya, sampai berbulan-bulan gimana ya caranya dan lain sebagainya. Kan pastinya nggak mungkin aku nulis sebuah buku uh, 100% mirip dengan yang di skripsiku yang kuantitatif, yang banyak angka, itu kan nggak mungkin, harus diolah Iya. lagi kan akhirnya gitu kan, ditambahi kajian materinya dan lain sebagainya. Nah dari situlah akhirnya mencoba untuk mencari penerbit indie dulu, penerbit minor di Jogja, dan akhirnya ada yang berjodoh di situ untuk menerbitkan sebuah bukunya begitu. Oh, oke. Dan itu Panjang buku ya ceritanya. justru itu Kak, ini tujuan kita untuk mendengar cerita dari Kak Abi karena jujur kayak apa ya, dengan bertukar cerita dengan seseorang tuh kadang kala Mm-mm. kita nggak perlu ngalamin itu tapi banyak belajar. Terus mungkin ini juga ada yang terinspirasi untuk mengikuti jejak gitu. Iya, Mengikuti jadi saranku lah buat teman-teman yang baru mau skripsi gitu ya, meskipun baru S1 skripsi itu, eh, coba dibuat skripsinya sebagus mungkin, sebaik mungkin, terus dibuatkan sebuah Iya, gitu. ternyata berpotensi gitu ya Kak untuk jadi buku siapa tahu nih untuk Iya, ya kayak Kak Abi ya kan. Oke, oke, kita ke next buku ya Kak. Ini aku masih kepo tentang buku. aduh, aduh, aduh. Jadi Ya, aku relate banget sama yang tadi buku cerita karena Kak Abi sebagai guru terus mm-mm. ngumpulin karya anak-anak terus habis itu dijadiin buku itu sebagai aku dulu sebagai anak yang sekolah dan punya guru yang seperti itu jujur seneng banget Kak. Jadi kayak mungkin ini murid-murid Kak Abi nggak tahu apakah udah ada yang mengekspresikan atau belum, tapi itu kayak jadi sesuatu yang akan diingat sampai dewasa gitu loh Kak kayak wah, ternyata waktu aku dulu sekolah nih pernah nulis cerita yang kayaknya meh atau kayaknya biasa aja ya dulu, tapi ternyata guruku segitunya gitu untuk bisa mengapresiasi apa yang udah aku tulis dan mengabadikan itu gitu. Jadi guru kalau aku gantian sharing, jadi dulu guru aku itu bilang saya nggak mau ini tugas hanya sekedar tugas, saya mau mengabadikan ini menjadi sebuah buku dan itu rasanya luar biasa sih Kak. Iya bener. Iya dan
ini pasti juga untuk bisa nyampe ke penerbit dan akhirnya bisa terbit itu Kak Abi pasti ngalamin banyak naik turun ya, Kak, ya? Jelas jelas banget. Iya, itulah kayak kerennya menjadi seorang guru yang ternyata, apa ya, aku yakin jadi seorang guru tuh di belakang layar ini tuh selalu punya kisahnya yang menarik gitu loh, Kak. Kayak nah, ini untuk masuk ke next-nya. Ada nggak sih, Kak, cerita di backstage sebagai guru yang menarik untuk dibagikan gitu? Eee, Cerita ya kalau sebagai seorang guru di kelas gitu ya, Ya. itu, pasti banyak banget cerita ya, terutama mungkin kalau terutama yang udah senior-senior itu pasti punya banyak sekali cerita itu, karena pasti mereka sudah mengalami mengampu guru-guru ya sorry, mengampu anak-anak yang, beragam di kelasnya, mungkin ada yang udah pernah ngajar kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 gitu kan. Dan karakteristik setiap, jenjang setiap kelas itu pasti berbeda-beda gitu. Bahkan kita menemukan anak yang spesial juga pernah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi, di lain itu pasti untuk hal-hal yang bisa kita bagikan ke, guru-guru yang lain yang misalnya saat pelatihan atau saat sharing di komunitas, itu pasti hal-hal yang berkaitan dengan praktek baik. Gimana caranya kita mengajarkan sesuatu kepada anak dengan lebih merdeka belajar, lebih meaningful dan lain sebagainya. Itu yang, biasanya diceritakan oleh guru-guru dan beberapa kali memang, aku terutama diminta untuk cerita tentang hal itu. Misalnya menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa di kelas, terus, gimana cara membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Nah, itu yang biasanya memang dibagikan di, apa namanya, di pelatihan-pelatihan, apalagi sekarang memang sedang digencarkan tentang pembelajaran diferensiasi itu. Jadi semakin relate istilahnya kayak. Oke, jadi apa ya, ternyata sebelum bisa tampil di depan tuh pasti guru-guru tuh udah mengolah dulu apa yang Mhm. ini terus karena guru itu berkaitan dengan kebijakan menteri juga ya ya kayak itu pasti banyak naik turunnya dan gimana caranya guru ini menjadi pihak yang ada di tengah menyampaikan tujuan yang dari atas untuk bisa merealisasikan sebagai eksekutor di lapangan gitu. Nah, kalau gitu tantangan jadi guru yang pernah dilalui Kak Abi waktu selama ini gitu yang menarik banget untuk diceritain apa, Kak? Kalau cerita tentang tantangan, Mhm. bagi seorang guru, yang jelas, kita ngikutin tantangan zaman ya, terutama untuk bisa update teknologi dan lain sebagainya gitu kan. Karena pastinya guru, harus update dengan perkembangan zaman itu yang pasti. Karena apa? Karena yang kita ajar dan yang kita didik itu adalah seorang anak, yang mana juga seorang manusia yang memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri gitu kan. Berbeda dengan kita mungkin kalau dulu aku belajar tentang, apa namanya istilahnya itu, ya pokoknya belajar hanya sekadar belajar menyimak penjelasan dari seorang guru gitu kan, dan Ya. duduk tenang dan mungkin anteng, nggak, mungkin ya meskipun berinteraksi mungkin ya ada batasan-batasannya gitu kan. Tapi berbeda dengan sekarang, anak-anak yang sudah, istilahnya apa ya, update dengan teknologi, kita ngajarnya harus sebisa mungkin ya menggunakan teknologi yang ada gitu kan, terutama yang difasilitasi oleh sekolah, itu jelas pasti harus seperti itu. Jadi kalau menurutku secara pribadi memang yang menjadi tantangan utamanya adalah perkembangan zaman. Gimana guru sebagai seorang yang mungkin sudah lebih dewasa, yang kodrat zaman dan kodrat alamnya berbeda, harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya anak, gitu. Gitu Hmm, sih. Itu tantangan utamanya sebagai seorang guru. Nah, kalau sebagai seorang pelatih mungkin, itu berbeda lagi, oke. gitu. Kalau aku bisa simpulin tuh ternyata guru nggak cuman ngajak belajar, kasih pembelajaran, tapi guru juga harus semangat belajar ya, Kak, ya? Iya, karena Betul sekali. ngadepin manusia ternyata juga butuh belajar gitu. Aku denger Kak Abi kayak, iya pasti jadi guru dari tahun ke tahun, apalagi pengalaman Kak Abi dari, Mhm. sejak 2015,
itu kayak udah berganti berapa generasi gitu ya Kak, dan kayak kita belajar, oh karakteristik generasi Gen Z, terus, yang sebelumnya Y, yang sebelumnya apa itu aja udah, berbeda gitu. Jadi kayak gimana guru itu selalu agile, bisa, adaptasi gitu sama perkembangan dan karakteristik. Mana sekarang anak-anak nih makin, apa ya, beragam gitu ya, Kak, kayak aku menyadari juga, aku sama adikku aja udah beda banget gitu apa yang menjadi fokus mereka gitu. Apalagi kalau misalkan guru gitu, kalau misal dia udah senior banget mungkin, apa yang menjadi fokusnya dulu apa, kayak tadi Kak Abi, dulu di sekolah cuman tinggal anteng gitu, tapi sekarang gimana bisa ngajak mereka aktif gitu. Iya. Oke, sempet di-spill beda lagi tantangan apa, kalau jadi trainer, itu gimana tuh, Kak? Kalau itu jelas ya, kita kan fokusnya sebagai seorang guru di sekolah gitu kan. Hmm, Sedangkan kebetulan aku ngajar di full day school dari jam ya katakan keluar dari, tempat tinggal jam setengah tujuh, nanti baru sampai tempat tinggal lagi itu sekitar jam tiga atau setengah empat. Secara otomatis, kita bisa fokus ke pelatihan yang lain pastinya setelah kita, selesai menyelesaikan tugas di, sekolah gitu kan. Jadi yang tantangan utama kita sebagai seorang guru yang memiliki karir perhatian pelatih itu adalah time management. time management. Mungkin mungkin juga kayaknya juga teman-teman yang lain ya, juga seperti itu, tapi, eee, ya hampir samalah kita harus bisa mengatur waktu, kapan memang harus fokus di sekolah, kapan memang kita bisa fokus ke karir yang lain. Pernah kita sampai terutama aku ya, kita ngadep istilahnya men-3 atau men-3 nggak? Sikon men-3 itu. Bukan men-2 lagi gitu kan, Men-3, oke men-3 oke, bukan men-2, oke. men-3 ya gimana tuh? Men-3 itu berarti ada device 3 untuk Vicon gitu ya. Jadi Oh, nggak hanya men-2, misalnya kita ada Zoom, terus nanti ada Zoom lagi, terus ada Zoom lagi itu. Pernah sampai seperti itu karena memang harus, apa namanya, istilahnya apa ya, ada yang memang satu diprioritaskan untuk speak up, ada yang memang dicukupkan untuk menyimak, ada yang memang dicukupkan hanya untuk mendampingi saja, itu ada yang kayak gitu. Jadi, sebenarnya selain time management, kita juga harus mempunyai, skala prioritas gitu kan, dalam artian mana yang harus didahulukan, mana yang memang perlu kita tunda, dan mana yang itu kita tidak perlu melakukannya gitu kan. Ya salah mmm, satunya mungkin tadi itu yang aku sampaikan, oke, di jam yang sama, di waktu yang sama, aku harus vicon di, 3 tempat nih. Dari 3 tempat ini mana yang benar-benar aku memang harus, istilahnya apa ya, in di situ gitu kan. mmm, Oke, aku harus di sini. Terus mana lagi nih, oh ternyata ini cuma, istilahnya menyimak aja, nggak apa-apa kalaupun, tidak harus aktif gitu, oke nggak apa-apa. Terus yang satu mungkin hanya hanya sekadar mendampingi peserta lain karena memang, misalnya seperti misalnya di program guru penggerak itu, kita sebagai fasilitator ketika peserta sedang, vkon dengan instruktur gitu ya, istilahnya seperti itu, kita sebagai fasilitator ya hanya sekadar untuk, apa istilahnya, menyimak dan tidak aktif gitu, pasif istilahnya seperti itu. Dan ya itulah istilahnya, tantangannya itu, time management dan punya skala prioritas, oke. Jadi gitu. jadi sebenarnya ini ya, tantangannya adalah manajemen waktu, terus udah sekalian dikasih solusinya, Tips. punya ya, skala prioritas. Nah, tapi ada satu hal nih Kak, yang aku kepo tentang tadi kan udah banyak tuh pasti kegiatan sampai itu men-3 tadi katanya. Itu pasti kan tiap, apa ya, kesibukan itu ada hal-hal yang ibaratnya kita, harus mencurahkan pikiran di situ atau mungkin kadang kala ada emosi juga gitu di situ. Nah itu gimana gitu Kak? Kadang kala kan gimana ya, kita sebagai manusia yang nggak bisa bohong gitu, mungkin di depan kamera gini, terus ternyata aduh ternyata capek banget Bro, gitu. Itu gimana tuh Kak ngatur, apa ya, karena menurut aku tadi dengan mendengar Kak Abi, oh kita tuh harus manajemen, waktunya bagus, punya skala prioritas. Nah aku ngelihat orang yang punya manajemen waktu bagus itu sebenarnya punya manajemen stres yang bagus juga tuh, apalagi apalagi kesibukannya banyak banget. Itu gimana tuh Kak, kalau Kak Abi
cara Kak Abi mengelola manajemen stres itu tadi dengan kesibukan yang ke sana kemari gitu. Nah, itu yang jauh lebih penting juga ya, manajemen diri untuk mengelola stres itu sangat-sangat penting, terutama untuk zaman sekarang yang serba teknologi dan dimudahkan dengan adanya Vicon, webinar dan lain sebagainya gitu, yang bisa mendua, mentiga, mempat dan lain sebagainya gitu ya. Uh, Pengalaman pernah itu sekali, dua kali itu berapa itu? Saking sibuknya, aku ngakui sampai saking sibuknya gitu, sampai bingung mau ngerjain yang mana dulu. Hmm. Itu pernah sampai pada tahap itu dan aku bener-bener cuma rebahan doang gitu, nggak ngapa-ngapain karena bingung ini mau mana dulu yang dikerjain dan lain sebagainya itu kan. Alhamdulillah punya teman-teman yang bisa ngasih sharing pengalaman dan lain sebagainya, motivasi, coba untuk curhat karena gini, mungkin bagi seorang cowok curhat dengan teman, dengan cewek itu agak tabu, tapi kalau menurutku sendiri sebagai seorang yang apa namanya, ada kesibukan yang lain, cerita dan curhat itu penting Hmm. banget gitu kan, untuk setidaknya meluapkan apa yang menjadi beban pikiran dan beban hati. Dan itu dulu pernah aku alami karena saking sibuknya itu dan nggak tahu mau ngapain, cuma rebahan doang. Padahal sebenarnya banyak banget yang sudah harus diselesaikan itu. Tapi akhirnya dulu temenku bilang, bro, mending kamu istilahnya apa, take your time untuk rest istilahnya. Nggak Nah, apa-apa kamu sekali-kali misalnya sehari atau berapa jam bener-bener kamu mindfulness dengan dirimu sendiri. Eh, Kamu doing nothing aja gitu kan. Bener-bener nggak ngapain. Ya bener aku lakuin setelah memang bener-bener aku mindfulness nggak ngapain, dia akhirnya gitu. Nenangin diri, oh ya. Terus sana temanku juga bilang, nah kalau sudah seperti itu, coba susun mana yang benar-benar menjadi skala prioritas. Selesaikan satu per satu, nggak harus semuanya sekaligus. One by one, setidaknya kamu bisa menyelesaikan. Benar, akhirnya apa namanya, coba diselesaikan satu persatu, ya itu akhirnya bisa bisa selesai. Dan yang apa namanya dari ini, akhirnya aku ngambil keputusan, oh ya, Senin sampai dengan Jumat, katakan seperti itu, oke, kamu effort untuk kesibukan kamu, untuk sekolah dan lain sebagainya. Sabtu itu sudah lampu kuning, dalam artian ya bolehlah vikon, ketemu dengan teman dan lain sebagainya. Tapi Minggu ini sebenarnya sudah kompromi gitu ya, tapi ini kompromi dengan teman-teman yang ada di komunitas rumah belajar, di sekolah gitu ya, dengan wali murid. Perlu disampaikan juga, dikomunikasikan kalau misalnya minta tolong hari Minggu biarkan saya misalnya untuk bisa ngambil waktu untuk diri sendiri. Jadi itu teman-teman, mungkin teman-teman yang saking sibuknya dari Senin itu untuk quality time dengan diriku sendiri, istilahnya me time lah. Karena itu benar-benar bisa merefresh, terserah mau ngapain, mau seharian di kamar, mau guling-guling, mau berkunjung ke rumah gitu. Bagi yang sudah berkeluarga mungkin bisa quality time bareng keluarga. Tapi yang penting itu bisa merefresh kita sebelum sibuk lagi. belum gaspol Itu di sih. hari Senin ya Kak ya. Betul. Kalau aku kayak gitu, mungkin teman-teman juga punya caranya sendiri ya, itu tergantung Iya. dari diri sendiri sih. Iya ya, balik lagi ke ininya masing-masing. Cuman kalau dari versi Kak Abi tadi sampai jadi Abi XA not responding ya Kak ya. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Iya bener. Itu doing nothing beneran, aku cuma ya bener-bener bahan itu. Itu tapi posisinya masih bingung, dalam artian di dalam otaknya itu masih ada apa namanya to-do list banyak banget itu loh. Nah Hmm. setelah aku curhat sama temen gitu, uh, apa namanya bro, take your time untuk rest. Ya aku mencoba untuk tidak mengingat itu semuanya, list-listnya itu, oke, berapa jam, berapa ya sehari gitu, terus habis itu langsung diminta untuk nulis lagi, oh ya ini.
Karena kadang-kadang kalau kita sudah bingung, itu skala prioritas kita itu akhirnya buyar. Ini mana dulu yang mau dikerjain, ya nggak sih? Ya. Kalau kita Panik. lagi bingung ya panik ya, kita nggak tahu mana dulu yang harus dikerjain, akhirnya ngerasa ini semuanya harus didahulukan. Dan itu yang buat akhirnya kita bingung. Nggak bisa nge-lag istilahnya seperti itu. Nge-lag atau nge-hang gitu namanya ya. Jadi kayak Iya. gitulah. Ternyata kita manusia bisa nge-hang juga kalau terlalu panas ini. Betul, betul ya kan. Ya kayak gitulah intinya. Oke, ya ini mungkin satu tips dan sebuah reminder ya buat kita semua kayak ini zaman tuh memang serba cepat gitu ya Kak, dan kayak kalau kita nurutin semuanya ya memang nih kalau kalau episode podcast yang kemarin ngebahas tentang balik lagi ke orang nih slow pace atau fast pace gitu. Cuman mungkin kalau yang di episode kali ini adalah sebuah reminder juga kalau misalkan udah nyampe ke titik burnout dan Nah, itu deh burnout ya. kamu dia not responding jadi ngeheng karena saking panasnya mending bener-bener ya take your time napas ya bener sih Kak kalau aku juga suka ngalamin kayak gitu tuh aku juga ngeheng makanya ketika Kak Abi cerita oke, aku bisa membayangkan bentukanku kalau lagi burnout bener napas ya meditasi kayak Nah, betul. harus slow down gitu karena beneran itu kayak kalau udah panik terus nanti bisa efeknya apa kadang marah-marah juga ke orang-orang Iya, sekitar. Iya, apalagi mungkin Kak Abi sebagai guru trainer kan ngadepin orang terus ya Kak, pasti ketemu orang kayak ketemu orang. ya aku nggak tahu apakah orang-orang itu akan selalu membawa energi atau justru bikin draining gitu kan pasti macam-macam ya gitu. Oke, kalau masih berkaitan tentang guru nih Kak, menurut Kak Abi gimana sih Kak tentang apa ya guru di Indonesia? Kan belakang juga banyak nih kayak cerita-cerita guru tuh kurang dihargai atau gimana gitu. Kayak aku pengen denger gitu loh pandangan dari seorang guru langsung terkait hal itu atau apa ya sedikit cerita gitu juga boleh. Ini berat kali ya pertanyaannya. Oh, apakah ini terlalu berat? Ini nggak apa-apa Enggak kalau sih. oke. Enggak apa-apa, aman-aman. Jadi kalau melihat kondisi guru di Indonesia yang terlintas di benakku adalah memang istilahnya apa ya, sebagai seorang pelatih memang kurang merata ya. Hmm, Merata dari segi kuantitas dan kualitas gitu kan. Ya tidak dipungkiri sih sebenarnya pengaruhnya banyak, terutama mungkin akses pendidikan, terus akses untuk menuju ke pelatihan dan sebagainya itu kan juga sangat penting gitu kan. Sedangkan di Indonesia dengan segitu banyak pulaunya dengan beragam kondisi geografisnya gitu pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi terutama untuk peningkatan kualitas guru-guru di Indonesia. Ya apa namanya dan sebenarnya dari pihak kementerian gitu ya, dari pusat itu sudah mulai mencoba untuk eh, meratakan kualitas dan kalau kuantitas aku kurang begitu paham ya. Tapi kalau kualitas dengan adanya program guru penggerak ini dari kementerian berusaha untuk istilahnya meratakan kualitas guru-guru di Indonesia. Karena dari ini sorry ya ini agak promosi program guru penggerak gitu ya, tapi apa ini Kak? juga penting sekali gitu kan. Karena dari program guru penggerak ini nanti peserta atau calon guru penggerak itu akan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang narasumbernya itu lintas daerah, lintas provinsi. Misalnya aku di sini di Jogja gitu kan. Uh, ini sebenarnya belum aku lakuin tapi sudah terjadwal gitu ya. Terjadwal untuk memberikan pelatihan sebagai instruktur di daerah Maluku Utara, kalau nggak Maluku lah. Gitu dan ini juga teman-teman guru-guru yang lain yang berbeda zona waktunya gitu ya, itu juga memberikan pelatihan atau sebagai instruktur di daerah-daerah Indonesia Timur misalnya seperti itu. Bahkan mungkin di nggak hanya Indonesia Timur sebenarnya ya, tapi di Indonesia bagian lain pun bagi daerah yang memang akses untuk memperoleh pelatihan itu sangat minim dengan adanya program guru penggerak ini bisa setidaknya mencoba untuk meratakan kualitas pendidikan.
Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana sih guru-guru Indonesia, lebih tepatnya seperti itu. Oke, Karena setelah nggak bisa dipungkiri ya seperti itu, karena uh, bukan karena niat ataupun semangat mereka untuk belajar nggak ada, itu enggak. Karena aku lihat teman-teman yang dari Indonesia Timur, yang dari Indonesia Tengah, yang bahkan mungkin daerah-daerah lain yang aksesnya itu terbatas, itu semangatnya luar biasa untuk belajar. hmm, Mereka sangat menghargai kalau ada yang mau belajar bersama dengan mereka. Pernah itu ini cerita sedikit ya. Kita sedang ada webinar gitu kan. Tetapi waktu itu ternyata kebetulan terjadi pemadaman listrik atau apa itu. Intinya akses untuk listrik itu tiba-tiba terputus. Dan peserta tersebut itu rela untuk datang ke kota untuk mengikuti atau melanjutkan webinarnya. Dan itu luar biasa sekali semangatnya. Jadi sebenarnya kalau semangat itu aku akui teman-teman yang selain di daerah perkotaan gitu ya, itu semangatnya luar biasa untuk belajar. Hanya saja memang karena tidak bisa dipungkiri ya kondisi geografis dan akses ya. pendidikan mungkin yang terbatas, akhirnya itu tadi. Itu Hmm. sih Kak. Oke, berarti kalau disimpulkan aku jadi bisa membayangkan gitu ya, kayak Mm-mm. throwback pelajaran IPS tentang negara kepulauan Indonesia. Ternyata itu beneran kayak ada impact-nya ya terkait pemerataan hal-hal yang seperti ini ya, kayak Betul, betul. dari infrastruktur, terus tadi permasalahan akses. Jadi emang karena aku tadi yang guru aku ceritain dia juga ngumpulin kalau dulu aku Fabel dikumpulin jadi buku dan terbit. Itu juga guru yang punya semangat benar-benar pengabdian gitu Kak. Dia adalah guru yang eh, selalu apply untuk bisa diterima ngajar di 3T 3T. Hmm. Beneran apa ya kalau udah yang punya jiwa kayak pengabdi untuk jadi guru, subhanallah, kayak masya Allah banget semangatnya, memang luar biasa. Dan apa ya, kayak mungkin ini bisa menjadi perwakilan salah satu guru, aku pengen mengucapkan terima kasih Ah, semangatnya jadi guru. Karena aku sendiri secara pribadi nih bener-bener kayak misalkan aku melepaskan semua atribut aku dari RM dan lain sebagainya, aku ngelihat bahwa pendidikan itu jadi sesuatu yang penting gitu untuk seorang bisa komunikasi, bisa ya ibaratnya hidup gitu. Karena misalkan ngobrol, dari ngobrol aja kita bisa nyambung karena aku punya pengetahuan terkait itu gitu, atau tadi kita ngobrolin tentang buku dan lain-lain karena aku punya exposure atau terbuka akses terkait hal itu. Gimana kalau orang-orang yang bahkan nggak tahu sama sekali tentang itu atau nggak ada ilmu sama sekali. Jadi ya guys, ayo udah berterima kasih belum nih sama guru-guru kalian? Benar-benar ya, guru itu luar biasa sih. Aku sangat senang ya dengan kesempatan ini bisa interaksi langsung dengan salah satu pahlawan tanpa tanda jasa. Harusnya ada ya Kak ya, harusnya ada ini, harusnya harusnya ada dong. Enggak, dengan banyak tanda jasa. enggak. Iya, oke. Eh, Nextnya nih Kak, kalau sebagai guru trainer dan apapun itu, karena tadi banyak ya, ada best moment nggak nih untuk diceritakan? Best moment kalau sebagai seorang guru, aku ngerasa masih newbie ya. Baru dari 2015 sampai dengan saat ini belum ada 10 tahun kan. Masih newbie lah untuk sebagai seorang guru. Malah banyak cerita menariknya itu ketika kita bisa menjadi seorang pelatih. Yang Hmm. jelas kita ketemu dengan beragam orang yang mempunyai beragam cerita gitu ya, dengan beragam kondisi mereka yang mereka hadapi, dan mungkin salah satunya kita bisa bertemu dengan teman-teman kita di daerah lain gitu ya, yang tadi mungkin yang aku sampaikan, dan itu memang menjadi cerita-cerita yang sangat menarik. Dan pernah ada satu kali gitu ya, ini waktu dulu di tahun 2000 berapa ya, 2020 ya kalau nggak salah, itu pernah kita di suatu pelatihan bersama gitu ya dengan salah seorang guru. Dan dulu itu beliau itu hanya sekadar curhat, cerita, minta pendapat dan lain sebagainya. Dan
tahun 2023 ketemu lagi. Agustus ini di Jakarta kemarin itu tanggal 6 Agustusan kok 6 ya 6 7 8 Agustus gitu kan. Ternyata ikut di program yang sama di hotel. Nah, beliau tuh menyapa gitu kan. Dan beliau bilang, "Pak, terima kasih dulu atas saran Bapak, akhirnya saya mengambil keputusan ini dan ikut ini dan akhirnya sekarang sudah lulus dan lain sebagainya." Dan wow, itu 2020 loh. Maksudnya mungkin aku juga agak-agak lupa sih, tapi memang beliau menyampaikan dulu pernah japri aku buat cerita. Dulu kebetulan beliau pengen daftar program guru penggerak ya kalau nggak salah atau apa itu. Beliau bingung dengan kegiatannya, beliau juga ikut PPG dan lain sebagainya itu. Hanya sekadar nggak apa-apa Ibu ikut saja, nanti kalau ada kendala bisa tanya. Insya Allah insya Allah bisa selesai gitu kan. Yang penting ada semangat dan niat. Dan itu kemarin ketemu dan beliau dari Kalimantan kan, dari Kalimantan. Beliau terima kasih dan lain itu yang buat aku akhirnya ya kita nggak bisa langsung saat kita bisa memberikan pelatihan bisa berbagi gitu kan, kita nggak bisa tahu dampak efeknya itu secara langsung itu mungkin eh, apa namanya istilahnya jarang lah ya kita habis pelatihan ngasih istilahnya ngasih apa itu terus pesertanya bisa langsung istilahnya mendapatkan dampak dan efeknya itu jarang seperti itu. Tapi itu ternyata benar akan istilahnya apa ya akan kelihatan itu di setahun 2 tahun gitu. Dan itu aku kemarin yang buat aku best moment sih menurutku dalam karir sebagai seorang pelatih gitu ya, ketemu dengan peserta dan apa namanya ketemu dengan peserta dan uh, dengan segitunya mengucapkan terima kasih itu luar biasa banget dan itu yang aku syukurin beri kesempatan untuk bisa mengembangkan karir ini. Dan yang jelas uh, kalau kepala sekolahku bilang tuh gini, Pak Budi itu seperti dukun. Dukun itu kalau di daerahnya sendiri nggak bakalan terkenal. Tapi kalau di sekolah lain, di daerah lain itu mesti banyak yang tahu. Ya emang bener, banyak yang mungkin teman rekan guru kemana itu kan, ketemu dengan rekan-rekan gurunya, terus tiba-tiba, Pak itu ada salam dari si A, Pak itu ada salam dari si B itu. Ah, ya kan, siapa itu? Mungkin ya ketemu di pelatihan dan lain sebagainya. Ya sebenarnya itu sih yang membuat, oh ya semoga bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang lebih untuk beliau-beliau untuk guru-guru kemudian untuk pendidikan di Indonesia melalui karir sebagai seorang pelatih itu sih. Oke, menarik banget. Ini sesuai dengan tagline ini nih. Kak Abi ini beneran udah Ya, berdaya, punya karya, ternyata maknanya apa? Untuk bisa menjadi bermanfaat. amin ya Allah. Amin. Apa ya? Aku bisa ambil ini ternyata best momennya adalah ketika bisa bermanfaat itu ya Kak ya. Dan Iya, bisa ngerasain nih, oh ternyata emang beneran ada manfaatnya ternyata gitu. Apa ya, kalau dari podcast yang episode kemarin juga Kak Belinda itu juga punya kelas dan ya sama aja gimana dia bisa punya apa ya kebahagiaannya dengan ngelihat kelas Belinda itu jalan dengan bisa sharing, bisa berbagi dan akhirnya melihat itu ada impact-nya untuk orang lain bermanfaat gitu. Jadi ini tagline-nya bener banget ya, berdaya, berkarya dan betul, cocok, cocok betul. cocok. Oke. Nah, eh ini udah menjelang akhir nih sebenarnya karena udah Oh, banyak cerita dari Kak Abi dan mungkin apa ya sharing-sharing kita kali ini dicukupkan sampai sini tapi ini adalah mungkin menjadi salah satu best moment aku juga yang tiba-tiba diberi kesempatan jadi host podcast dari Rumah Millennials untuk bisa ketemu orang-orang keren yang sekarang aku berkesempatan untuk ketemu dengan Kak Abi dan Rumah Millennials podcast ini juga bisa berjalan dengan disupport oleh pets kita buat
Nextnya mungkin dari Kak Abi ada closing statement gitu yang mau disampaikan buat milenials muda, atau next project nih yang mau dipromosikan, atau biar teman-teman bisa silaturahmi gitu ke Kak Abi ya. Boleh. Oke, mungkin apa namanya? Satu hal sih mungkin untuk teman-teman nih, teman-teman yang uh, millennials dan mungkin juga untuk Bapak Ibu guru atau mungkin untuk siapapun sebenarnya ya secara umum universal gitu. Pesanku teruslah belajar, gitu kan. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu bisa dengan siapa saja, bisa kapan saja, dan bisa di mana saja. Apalagi sekarang zaman teknologi kita bisa mengakses ilmu-ilmu yang banyak sekali, gitu ya. Dan yang terpenting ini tidak hanya belajar untuk diri sendiri dalam artian kita mengkonsumsi. Ingat kalau kita konsumsi terus-menerus kita overload dan seperti aku overweight gitu kan. Tapi yang jelas setelah kita belajar jangan lupa untuk berbagi apa yang sudah kita pelajari. Sekecil apapun yang kita pelajari, berbagilah. Dan melalui media apapun, entah itu melalui Instagram, melalui TikTok, bahkan mungkin melalui podcast dan lain sebagainya. Karena bagiku sendiri itu semua murid, semua guru. Kita bisa belajar dengan siapa saja dan kita bisa menjadi seorang murid, kita bisa menjadi seorang guru sekaligus gitu kan, seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang memang fokus dan concern di dunia pendidikan, dan ini juga sebenarnya relate dengan teman-teman di rumah millennials ya. Uh, Pendidikan itu bukan hanya urusan pemangku kebijakan, bukan juga hanya urusan persekolahan, dan bahkan bukan hanya urusan perseorangan. Urusan pendidikan itu perlu diselesaikan barengan. Perlu uluran tangan dan kolaborasi semua yang berkepentingan. Berkepentingan di sini tidak hanya guru, tidak hanya orang tua, tidak hanya masyarakat, tapi mungkin teman-teman yang ada di komunitas. Maka dari itu, senang banget kalau kita bisa berkolaborasi, senang banget kalau kita bisa kerja barengan, terutama untuk dunia pendidikan. Dan kami di Rumah Belajar Wardah Inspiring Teacher siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman semuanya. Terima kasih. Mantap sekali Kak Abi. Oke, sesi ini sangat insightful dari pahlawan dengan banyak jasa, banyak tanda jasa. Oke, kita mungkin harus revisi pepatah itu kali ya. Oke. Lagi aku gantinya mengucapkan terima kasih as a personal juga Kak Abi karena telah menjadi narasumber, karena telah menjadi guru, trainer yang mengabdi dengan apa ya tujuan utamanya untuk menjadi bermanfaat bagi sekitar dan masyarakat untuk Indonesia gitu. Semoga dengan ngobrol-ngobrol kecil ini yang sudah lumayan ya hampir 1 jam atau udah 1 jam ini nggak kerasa Hampir. ya nggak kerasa. Terima kasih untuk waktunya Kak Abi, ini benar-benar sebuah pengalaman dan sangat ilmu-ilmu yang bermanfaat buat aku dan teman-teman yang mendengarkan. Oke, mungkin sekian dulu podcast episode kali ini. Thank you Kak Abi sebagai narasumber, aku Yeri sebagai host, pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Salam, dadah.